Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selama di rumah kalian baik-baik saja ya. Dan ingat selalu jaga kesehatan kalian. Oke anak-anakku, hari ini kita akan mempelajari tentang remote server, instalasi dan konfigurasi SSH pada mata pelajaran administrasi sistem jaringan kelas 11. Masih bersama saya Bapak Doni Ardianto. Oke anak-anakku, ya. Hari ini ya, kita akan mempelajari SSH. Tetapi sebelumnya, masih ingatkah nggak kemarin pelajaran kita apa? Ya, mata pelajaran kita yang kemarin adalah remote server, di mana yang kita bahas adalah telnet. Nah, ada yang tahu telnet kemarin itu apa? Ya, itu adalah salah satu dari contoh penggunaan aplikasi dari remote server, di mana digunakan untuk meremote. Sama halnya dengan SSH, ya. Tetapi di sini tentunya pasti ada perbedaan antara telnet dan SSH. Nah, untuk kompetensi dasar masih dipelajari yang sama ya, yaitu mengevaluasi remote server. Yang kedua adalah mengkonfigurasi remote server. Nah, untuk tujuan pembelajarannya hari ini ya, diharapkan nanti peserta didik mampu membuktikan instalasi dan konfigurasi SSH di Linux Debian dengan benar. Yang kedua, yaitu membuat laporan instalasi dan konfigurasi SSH di Linux Debian dengan baik dan benar. Tentunya sebelum kalian membuat sebuah laporan, kalian harus melakukan praktikum terlebih dahulu ya. Oke, sedangkan untuk materi-materi yang akan kalian pelajari, yang pertama adalah tentang SSH, yang kedua adalah public key cryptography, lalu cara kerja SSH, kemudian fungsi SSH, selanjutnya adalah konfigurasi SSH. Kita harus tahu dulu tentang apa itu SSH biar lebih jelas ya. Nah, SSH itu adalah sekursor yang merupakan suatu program aplikasi yang berfungsi untuk melakukan remote server untuk suatu keperluan, antara lain untuk melakukan pemeliharaan sistem dan administrasi user maupun grup, serta untuk melakukan pengamatan dan pengawasan mesin dari jauh. Seperti itu. Itu adalah SSH. Sedangkan apa itu public key cryptography? SSH itu menggunakan metode public key cryptography untuk mengenkripsi komunikasi antara dua host, demikian pula untuk autentikasi pemakai. Nah, perbedaannya tadi ya, yang saya bilang di awal bahwa telnet itu masih belum aman karena belum menerapkan enkripsi, sedangkan di SSH itu sudah menerapkan enkripsi, maka komunikasi akan lebih aman. Seperti itu. Dengan metode ini, kita akan memerlukan dua buah kunci berbeda yang digunakan baik untuk melakukan enkripsi dan dekripsi. Dua buah kunci tersebut masing-masing disebut public key, dipublikasikan ke publik atau orang lain, dan private key dirahasiakan atau hanya pemiliknya yang tahu. Masing-masing kunci di atas dapat digunakan untuk melakukan enkripsi dan dekripsi. Seperti itu ya. Itu penjelasan dari public key cryptography. Nah, bagaimana cara kerja remote SSH? SSH seperti digambarkan di atas, yaitu ya, misalkan suatu klien mencoba mengakses suatu Linux server melalui SSH. SSH daemon yang berjalan baik pada Linux server maupun SSH client telah mempunyai pasangan public atau private key yang masing-masing menjadi identitas SSH bagi keduanya. Jadi SSH itu juga sama, ada dua aplikasi ya, SSH server dan SSH client, di mana pada waktu nanti komunikasi ya dari SSH client menuju ke SSH server akan terbentuk menjadi enkripsi, di mana terbentuk sandi acak, bukan sebuah sandi yang sebenarnya. Jadi akan lebih aman seperti itu. Nah, untuk fungsi SSH, fungsi lain dari SSH adalah yang pertama melakukan enkripsi terhadap data yang dikirim. Yang kedua adalah protokol untuk pertukaran data dalam suatu jaringan. Selanjutnya adalah autentikasi, mekanisme untuk memastikan pengirim dan penerima adalah benar dan aman. Yang keempat ada kerahasiaan, memastikan kerahasiaan data yang dikirim agar hanya diketahui oleh penerima dan pengirim. Itulah dari fungsi-fungsi SSH. Paham ya dari sini anak-anak? Oke, semoga kalian paham ya. Oke, selanjutnya bagaimana cara konfigurasi SSH?
Nah, untuk melakukan instalasi dan konfigurasi SSH di Linux Debian, umumnya aplikasi yang digunakan adalah OpenSSH Server atau SSH Server juga ada. Ya, jangan bingung, itu sama ya. Oke, kita lanjut saja ke konfigurasinya ya. Langkah-langkahnya itu kurang lebih seperti ini tampilannya nanti waktu kalian mengkonfigurasi. Yang pertama kalian harus edit ya. Jadi pertanyaan tadi di awal, jika ingin merubah menjadi user root ya, yang pertama diedit adalah nano garing etc garing ssh garing ssh config, lalu cari permit root login without password, ubah menjadi permit root login, yes, seperti itu ya. Nah, kalau sudah selesai edit, tekan Ctrl plus X plus Y lalu enter. Dan jangan lupa juga setelah melakukan penyimpanan, pada waktu kalian ingin mencobanya, sebelumnya lakukan service SSH restart atau garing etc garing inid garing SSH spasi restart agar hasil konfigurasi kita berjalan dengan baik dan benar ya, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya silakan simak video praktikum yang sudah saya sediakan di sini ya. Silakan tolong diamati dan dicermati supaya kalian bisa paham dan mengerti. Silahkan dilihat ya, saya putarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstalasi dan mengkonfigurasi SSH server di Linux Debian 8 menggunakan DVD atau ISO pada VirtualBox. Nah, yang harus kalian persiapkan yaitu sistem operasi Linux Debian yang sudah terinstall secara virtual di VirtualBox. Bisa lihat seperti berikut ini. Nah, seperti ini ya, ini sudah terinstall VirtualBox. Nah, setelah itu kalian pastikan networknya untuk bisa berkomunikasi antara laptop sebenarnya dengan virtual. Kalian harus pilih virtual host only adapter dan virtual host only adapter. Kita oke. Nah, itu kita klik tombol start. Setelah itu, masukkan username dan passwordnya dari Linux Debian. Kalau sudah, maka selanjutnya kita bisa menginstal paket aplikasi dari SSH Server. Yang harus kalian lakukan sebelumnya yaitu pilih device, lalu pilih optical device ya, atau optical dev. Lalu pilih di mana OpenSSH terinstall. Itu kalau OpenSSH biasanya di DVD 1, kita klik, atau ISO 1. Nah, selanjutnya yaitu setelah kalian pilih DVD atau ISO-nya, kita apt cd-rom. Nah, DD ini digunakan untuk menambahkan CD-ROM biar data-data atau list-list yang berada di CD-ROM 1 biar terdeteksi oleh Linux Debian. Nah, seperti ini, enter saja ya. Nah, kalau sudah selesai muncul seperti ini ya, kalau sudah selesai ya. Kalau sudah, kita bisa lanjut ke instalasinya dengan mengetikkan apt-get install open, aplikasinya namanya adalah OpenSSH Server, strip server ya. Lalu enter. Nah, proses, tunggu beberapa saat. Jika ada menu konfirmasi yes atau no, pilih yes. Kalau tidak, ya bisa lanjut seperti ini tadi ya. Oke, kalau sudah selesai, kita bisa mengkonfigurasi. Misalkan pengen mengubah portnya menjadi 1100, maka caranya adalah untuk masuk nano, kita edit konfigurasinya dengan nano spasi garing etc garing ssh garing ssh config, seperti ini, enter ya. Oh, bukan yang ini, satunya berarti ya.
SSH SSH SSHD config. Nah, ini portnya kita rubah menjadi 1100 ya. Pastikan filenya benar ya, sshd_config ya, bukan ssh_config ya. Setelah itu Ctrl X, enter. Setelah selesai, melakukan restart aplikasi. Karena apa? Di Linux setiap melakukan perubahan konfigurasi ya, walaupun satu baris, itu tetap harus di restart aplikasinya agar konfigurasi yang kita rubah tadi bisa berjalan dan berhasil. Perintahnya untuk restart adalah service SSH restart. Oke, sudah. Kalau sudah selesai ya, waktunya kita giliran men-setting atau mengkonfigurasi IP address yang ada di Linuxnya agar bisa berkomunikasi nanti ya. Perintahnya adalah nano etc network interface, enter. Nah, konfigurasi seperti ini kita tutup salah satu. Yang kita butuhkan yang mana kita tambah. Nah, biar agak ronggang, kita enter satu kali lagi. Kita tambah ke sini dulu ya. Atau ETH0. Ini device ETH0. Yes. Device ETH0 inet ini biar DHCP-nya karena tidak pakai IP otomatis, maka diganti menjadi statik karena kita menggunakan IP standar. Addressnya misalkan kita punya IP-nya untuk servernya nanti 192.168.20.1 misalkan ya. Kita enter sekarang. Netmasknya untuk kelas C kita pakai yang default saja. Netmasknya default berarti 254 IP yang bisa digunakan ya, karena kita menggunakan netmask default. Enter. Nah, networknya kita masukkan. Networknya karena pakai netmask default berarti 20 titik. Nah, broadcastnya yaitu ya, seperti ini. Kita Ctrl X, Y, enter. Sudah kita service networking restart, enter. Nah, sudah. Kita cek apakah sudah berhasil atau belum masuk IP-nya. If config ya, perintahnya untuk cek. Nah, sudah. Kalau seperti ini, ETH0 sudah dapat IP seperti ini, berarti sudah selesai. Sudah dapat IP ya. Sekarang giliran kita setting di kliennya ya. Kita masuk ke change adapternya. Kita tunggu dulu ya. Nah, setelah itu akan muncul network adapter seperti ini ya. Pilih virtual host only network. Kita klik kanan, properties, lalu internet versi 4. Kita masukkan IP-nya. IP-nya harus satu jaringan dengan IP yang ada di Linux Debian. Maka kita ketikkan 192.168.20 titik. Nah, ini boleh antara 2 sampai 254. Intinya pokoknya jangan sampai sama dengan IP yang sudah digunakan di IP servernya Linux untuk IP addressnya ya. Karena IP Linuxnya pakai .1, maka di sini boleh diisikan mulai dari 2 sampai 254. Silakan dipilih salah satu. Misalkan di sini saya masukkan 20. Nah, subnetmasknya otomatis default ya, IP subnetmasknya. Dibelinya karena kita tujuannya adalah ke
Linux Debian, maka alamat IP address lah yang dimasukkan di gateway-nya, di mana gateway adalah background-nya. Maka dimasukkan IP address yang tujuannya Linux 192.20.20 ini ya. Oke. Setelah itu kita coba cd, kita pilih 92 168 20. Oke, sukses ya, berarti sudah replay. Oke, sekarang kita coba pakai aplikasi putih, dimana digunakan untuk remote-nya. Kita jalankan putih, kita masukkan IP-nya, IP tujuannya di Linux, yaitu IP address-nya Linux, karena kita yang menuju dari Linux ya, 20 ya, titik. Untuk SSH bukan default portnya lagi 22 ya, karena kita sudah ganti menjadi 1100, maka 1100 lalu open. Kita pilih yes. Ini login as user. Nah, passwordnya 123456. Nah, untuk bisa masuk ke root atau bisa mengendalikan lebih optimal atau lebih berkuasa pada server tersebut, kita masuk ke Linux super user atau sama dengan root ya. Masukkan passwordnya root. Nah, ini. Perhatikan sekarang, saya misalkan ingin merestart komputer dari jarak jauh, misalkan pakai menggunakan SSH misalkan. Ya. Init 6 untuk nge-reboot atau ketik reboot juga sama. Untuk Linux ya perintah dasarnya, kita enter. Nah, sudah jadi ya kan? Nah, seperti itu jadi ya. Jadi ini adalah salah satu ya remote ya, SSH ini salah satu adalah aplikasi remote digunakan untuk mengontrol atau mengawasi komputer kita dari jarak jauh. Oke ya, paham ya bagaimana cara menginstal dan mengkonfigurasinya SSH. Semoga ini sangat bermanfaat untuk kalian semua. Itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Jelas ya? Oke, kalau misalkan belum jelas, di situ sudah saya sediakan link video yang bisa kalian tonton lagi agar kalian lebih paham ya. Silakan diklik video itu, nanti silakan dicermati kembali. Bagi yang sudah paham ya, alhamdulillah, silakan nanti kalian ya bisa langsung juga bisa mengerjakan kuis, lalu melakukan praktikum serta membuat laporannya ya. Bagi yang belum jelas, silakan tonton kembali, lalu nanti juga kerjakan tugasnya ini ya. Paham ya dari sini anak-anak? Oke. Ingat anak-anak, selalu tetap semangat dalam belajar ya, dan tetap jaga kesehatan. Jika keluar rumah selalu pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Oke, terima kasih. Untuk materi hari ini saya cukupkan kesekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.